Birokrasi tentu bukan kata yang asing untuk kita. Tapi apa yang selalu terbayang di benak kita ketika mendengar kata birokrasi? PNS, perkantoran, atau surat menyurat yang rumit, yang kaku, dan prosedural. Mari kita bahas tentang birokrasi bersama Pak Haryanto. Saya Obed Kresna, selamat datang di Governance episode 2. Halo Pak Har. Halo juga. Pagi. Pagi. Makasih Pak Har sudah mau bergabung untuk saya ajak ngobrol pada pagi hari ini. Nah, saya pengen ngajak ngobrol Pak Har terkait birokrasi, Pak. Oke. Karena saya punya rasa penasaran yang tinggi soal birokrasi. Saya sering ketemu teman ketika kita ngobrol habis ngurus surat, ngurus izin dan sebagainya, selalu muncul pikiran, birokrasi ini kok ribet, birokrasi ini kok lama, kaku, dan sebagainya. Sesuatu yang menyulitkan. Nah, saya jadi penasarannya adalah sebenarnya birokrasi itu apa sih, Pak? Sebenarnya birokrasi itu apa? Nah, di persepsi Obed tentunya birokrasi ya berbelit-belit itu. Betul. Birokrasi kaku, birokrasi nyebai, jelai, tapi Anda butuh birokrasi. Betul. Tidak bisa dielakkan, Anda tetap butuh birokrasi. Yang Anda anggap birokrasi itu berbelit-belit. Nah, sekarang kita coba, birokrasi itu apa sebenarnya? Banyak makna terkait dengan birokrasi. Misalnya maksian birokrasi itu memberikan makna bahwa birokrasi itu sebagai instrumen dari satu kelas untuk menindah kelas yang lain. Tapi lain lagi dengan Hegel misalnya. Hegelian birokrasi mengatakan bahwa birokrasi ini sebagai penghubung antara kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-kepentingan khusus. Nah, kalau kita berbicara tadi terkait dengan pelayanan yang berbelit-belit dan lain sebagainya, mungkin kita nanti akan mengacu pada Weberian birokrasi. Nah, agar kita bisa memperoleh pelayanan yang relatif tidak berbelit-belit, tidak kaku, pelayanan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya yang smooth begitulah, maka dibutuhkan birokrasi, katakanlah, yang mempunyai kerja atau kinerja birokrasi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada efisiensi tersebutnya. Nah, ini memerlukan banyak persyaratan untuk itu. Birokrasi bekerjanya harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Jadi rasionalitas itu menjadi bahan pertimbangan yang utama cara kerja birokrasi. Nah, nanti dari cara kerja birokrasi dengan dasar pertimbangan rasional ini turunannya banyak sekali. Misalnya saja, untuk mencapai efisiensi, birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai dengan pos atau posisi yang dia duduki. Orang menduduki posisi tertentu, dia harus mempunyai kemampuan, kecakapan dengan posisi yang diduduki itu. Kalau diduduki oleh orang yang tidak punya kompetensi, maka birokrasi nanti kinerjanya tentunya jauh dari efisiensi. Nah, demikian pula karena birokrasi itu semakin berkembang, di situ perlu spesialisasi, perlu pembagian kerja di antara unit-unit yang ada di birokrasi tadi. Dalam birokrasi juga ada hierarki kewenangan. Hierarki atas, tengah, bawah, dan seterusnya. Birokrasi keputusan-keputusannya dibuat di tingkat atas, mengalir ke bawah perintah. Pertanggungjawabannya dari bawah ke atas. Inilah karakteristik birokrasi. Baik, berarti secara sederhana, kenapa kita perlu birokrasi sih, Pak? Ini saya belum ke situ, masih ada karakter tambahan, Bet. Masih ada lagi ya, Pak? Ada lagi tambahannya. Selain itu, dalam birokrasi itu, tadi ada hierarki kewenangan dari atas ke bawah, pertanggungjawabannya dari bawah ke atas dan seterusnya. Birokrasi itu juga memunculkan hubungan di antara unit-unit yang ada di situ. Hubungannya harus bersifat impersonal, jangan personal. Ini yang penting. Jangan personal, harus impersonal kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti itu yang umum sekali bahwa birokrasi itu harus diisi orang yang punya kompetensi, birokrasi harus ada spesialisasi atau pembagian kerja, harus ada hierarki kewenangan, harus tadi yang terakhir hubungan impersonal, pertimbangan rasional dan seterusnya. Terus tadi Obed mau menanyakan mengapa kok birokrasi diperlukan? Ya, fungsi utama dari birokrasi pada umumnya di setiap negara adalah memberikan pelayanan publik. Nah, yang kita bicarakan ini birokrasi pemerintahan ya, bukan birokrasi yang non pemerintahan. Publik membutuhkan pelayanan dan pelayanan itu diberikan oleh birokrasi.
Nah, mengapa kok pelayanan itu diperlukan? Ya karena masyarakat atau publik belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Iya. Maka dibutuhkan suatu institusi yang memberikan pelayanan kepada publik tadi. Itu antara lain alasan yang paling sederhana. Tapi bagaimana cara kerjanya sih Pak? Kenapa kemudian birokrasi itu terkesan rumit, terkesan kaku? Nah, ini kita kembali pada karakteristik tadi. Kalau birokrasi bisa merealisasikan atau mewujudkan karakteristik yang seharusnya melekat pada dirinya, diisi oleh orang yang kompeten, ada hierarki kewenangan yang jelas, yang berbuntut pada pertanggungjawaban yang jelas juga, ada hubungan yang impersonal dan sebagainya tadi. Nah, ini birokrasi akan menjadi nyaman kayaknya. Tapi ini merupakan ideal type. Ini sulit sekali, atau katakanlah kalau bahasa Jawanya itu agak ngoyoworo untuk diwujudkan yang ideal type itu. Mengapa? Nah, karena birokrasi itu tidak berada di ruang hampa. Baik. Birokrasi itu tidak dari ruang kosong, tapi birokrasi itu ada di satu tempat tertentu. Ada lingkungan tertentu. Di mana birokrasi itu berada, disitulah pengaruh-pengaruh masuk, mempengaruhi birokrasi. Birokrasi yang ada di Eropa berbeda dengan birokrasi yang ada di Indonesia. Bahkan birokrasi yang ada di suatu tempat pun yang luas seperti Indonesia ini, birokrasi yang ada di Jawa dengan lingkungan kultur Jawa, mungkin kinerjanya berbeda dengan birokrasi yang ada di luar Jawa sana. Mungkin di Sumatera atau di Papua. Sedikit banyak mesti ada perbedaan. Secara struktural, struktur gambaran organisasinya, birokrasi itu sama. Di Eropa dengan di sini sama, dengan di Jawa, di luar Jawa itu sama. Tapi isinya dalam tanda petik, perilaku dari anggota-anggota birokrasi ini, kita pertanyakan apakah sama atau tidak. Karena dipengaruhi oleh lingkungan di mana birokrasi berada. Nah, ini kita kalau berbicara banyak faktor apa yang paling mempengaruhi, nanti kita bisa mendiskusikan lebih dalam lagi. Tapi mungkin Obed pengen mengetahui faktor yang paling utama menurut saya kira-kira apa. Saya akan mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi. Sehingga kinerja birokrasi tadi dikatakan kok kurang profesional, kurang netral, dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan berbelit-belit, kaku, prosedural, dan lain sebagainya. Ya mungkin faktor sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural itu berpengaruh. Tapi saya akan menyuplik salah satu aja. Menurut hemat saya faktor sosiokultural itu yang cukup dominan bagi saya. Bagaimana? Nah gini, faktor sosiokultural itu salah satunya. Tempat kita aja lah. Di masyarakat timur seperti kita, tempat kita ini. Di mana nilai-nilai primordial itu masih relatif menonjol, masih kuat. Pola hubungan patron klien itu juga masih menonjol. Nah, ini tidak bisa lepas pada birokrasi. Tidak bisa lepas dari birokrasi. Sehingga itu yang kemudian membuat orang juga berpikir, sering ada anggapan birokrat itu harusnya netral begitu Pak. Ya, salah satunya ya. Ya, birokrasi itu netral. Nanti pertanyaan netral itu juga akan panjang sekali. Netral dari siapa? Ya, itu juga. Nanti menjadi pertanyaan nanti sebelum itu. Oke, tadi ada faktor sosiokultural yang akan coba saya jelaskan di sini. Faktor sosiokultural adalah faktor yang terkait dengan sosial budaya tradisi yang ada di masyarakat situ. Misalnya masyarakat situ nilai primordialnya kuat. Misalnya ya, ada di masyarakat kuat. Nah ini misalnya saya adalah birokrasi di situ katakanlah ingin merekrut anggota baru. Apakah pertimbangan nilai-nilai primordial tidak akan masuk ke situ? Saya mempertanyakan hal itu. Harusnya birokrasi dalam rekrutmen adalah berbasis pada merit system, di mana kapasitas kemampuan dari yang bersangkutan itu yang menjadi tolok ukurnya. Tapi sulit Mas, kadang-kadang sulit meninggalkan primordial. Yang lain misalnya hubungan patron klien tadi. Ada hierarki atasan dan bawahan dalam birokrasi, jenjang kewenangan tadi. Sementara di masyarakat ini ada pola hubungan patron klien. Ini juga berpengaruh juga. Seperti apa hubungan patron klien di situ misalnya. Misalnya saya sebagai suatu contoh. Ini di suatu tempat yang saya bisa menyebutkan. Imajinasi saya seperti ini. Saya misalnya menjadi suatu pejabat tertentu. Untuk menjalankan tugas yang saya emban, saya punya kewenangan untuk merekrut atau mengangkat katakanlah orang-orang yang sekiranya bisa membantu saya. Untuk memperkuat unit kerja saya sebagai unit dalam birokrasi, tentunya saya harusnya merekrut orang yang punya kemampuan.
Tetapi dengan kemenangan saya untuk merekrut, saya mungkin akan lebih memilih bukan orang yang pandai, bukan orang yang cakap, tapi orang yang bisa saya percaya. Nah, pertimbangannya apa di situ? Ya saya lebih mempercayai orang yang saya kenal, Dekat. orang yang saya tahu, orang yang saya kenal. Dan itu siapa? Ya mungkin teman sebangsa kecil, teman sepermainan, teman satu golongan, satu kelompok, satu sekolah, dan lain dan sebagainya. Pertimbangan kapasitas ya perlu, tapi pertimbangan ini juga diperlukan juga. Nah, kalau misalnya Obed saya angkat menjadi perpanjangan tangan saya dalam mengurus persoalan-persoalan birokrasi, saya punya kewenangan untuk mengangkat. Saya kenal Obed bisa saya percaya. Tapi maaf, misalnya sebenarnya Obed itu kurang pas di situ, tapi tetap saya angkat. Kenapa? Karena saya percaya pada Obed. Nah, Obed di satu sisi merasa bahwa posisi Obed yang diperoleh di situ bukan karena tanda petik kemampuan, tapi karena kedekatan dengan saya. Nah, Obed untuk mempertahankan itu, Anda memberikan loyalitas yang luar biasa pada saya. Di sisi lain, saya memberikan perlindungan pada Obed, perlindungan politik atau perlindungan ekonomi. Nah, ini kan hubungan-hubungan yang menarik sekali. Ini dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural yang ada di tempat kita. Paling dah. Oke. Iya, menarik sekali. Nah, ini jadi untuk bersikap netral dan lain sebagainya itu profesional dan netral gitu ya, kadang-kadang sulit sekali. Nah, tapi di satu sisi saya tidak menyalahkan birokrasi ya. Ini satu persoalan yang menarik, Bet. Persoalan terkait dengan pelayanan publik. Sementara ini orang kadang-kadang memojokkan lah birokrasi kok seperti itu, enggak gitu. Tapi kadang-kadang itu dipicu oleh masyarakatnya itu sendiri. Saya mau bercerita ini. Saya tidak menunjukkan suatu tempat seperti ini. Misalnya gini, ada suatu masyarakat tertentu, di situ memperoleh pelayanan. Para birokrat di situ berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Siapa yang datang pertama, saya layani pertama. Siapa yang datang belakangan, saya layani belakang. Nah, berjalan. Nah, tiba-tiba dalam antrean tadi yang sudah urutan, harusnya seseorang memperoleh pelayanan. Tapi orang itu nggak mau. Malah dia mempersilahkan orang yang di belakangnya. Walaupun saya enggak, Bapak yang datang duluan harus duluan. Tapi orang itu nggak mau saya layani. Kenapa? Ternyata orang itu mempersilahkan orang yang datang kemudian, itu ternyata tokoh masyarakat yang sangat dihormati di situ. Nah, kedatangan tokoh masyarakat menjadi orang yang seharusnya memperoleh pelayanan lebih dahulu itu menjadi sungkan. Nah, ini pelayanan publik ini ya, oleh para birokratnya sudah diupayakan sedemikian rupa agar berjalan sesuai dengan prosedur yang disepakati, tetapi dirusak oleh masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat sendiri tidak mau katakanlah memperoleh pelayanan yang seharusnya dia peroleh, tapi dia tidak mau karena ada orang yang mereka hormati, yang mereka jadikan tokoh itu kok di belakang saya, jadi saya sungkan perasaan. Nah, ini kan kondisi kultural, ada rasa sungkan, rasa pekewo dan lain sebagainya. Apalagi orang yang dituakan di situ dan berpengaruh di situ. Nah, ini gambar-gambar seperti itu mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi juga tergantung pada masyarakatnya itu sendiri. Kondisi sosialnya ini tidak hanya, kita tidak bisa memojokkan sepenuhnya pada diri birokrasi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, iya, kemudian artinya ada banyak karakteristik, ada banyak hal yang berbeda antara satu kondisi birokrasi satu daerah dengan yang lain. Iya, kalau mungkin misalnya di kota besar seperti mungkin ini ya di Jakarta katakanlah, yang sudah sedemikian terbuka, masyarakatnya sudah relatif berpendidikan. Mungkin akan lain ceritanya dengan masyarakat yang ada di jauh dari pusat-pusat informasi. Iya, betul. Kan lain sekali toh. Iya. Nah, saya akan bertanya, kalau birokrasi itu hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak berpihak pada kelompok atau partai yang lain, itu netral enggak? Kira-kira?